Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita sudah memasuki surah An-Nazi'at. Jadi nazi'at ini ada beberapa pengertian. Ada yang mengatakan nazi'at itu adalah malaikat pencabut nyawa. Nazi'at ini kalau versi tafsir Sawi. Kemudian ada juga mengatakan nazi'at itu adalah bintang. Bintang-bintang yang menarik cahaya. Jadi sehingga dia bercahaya bintang itu. Ini kita ketemukan di dalam tafsir Sawi. Sehingga di sini ada 5 sumpah. Ya, jadi makanya ayat ini identik dengan sumpah, sampai 5 sumpahnya. Kalau kita bicara masalah sumpah, sumpah biasanya kita dengar itu wallahi, demi Allah, tallahi, demi Allah. Tapi kadang-kadang Allah juga bersumpah dengan makhluknya. Ketika Allah bersumpah dengan makhluk, ada beberapa pesan yang ingin diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ini kalau ada sumpah wasyamsi wal-laili wad-duha. Ini demi keagungan yang Allah sumpah itu. Ya. Jadi contoh wal-laili. Allah bersumpah demi keagungan malam. Artinya kalau kalian itu ingin berdoa, meminta kepadaku, kata Allah, mintalah di malam hari ketika manusia sedang tidur. Ini artinya keagungan malam. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika Allah bersumpah dengan sesuatu, Allah ingin mengatakan bahwa itu ada dan benar terjadi. Ya. Seperti wadduha, ketika Allah bersumpah dengan wadduha, Allah ingin mengatakan kalau azabku itu nanti akan terjadi di waktu duha. Ya, jadi antara dua, menyebutkan duha, waktu malam itu. Yang jelas waktu duha itu pasti azabku datang di waktu duha. Ini dikuatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhaw wa hum yal'abun. Merasa aman enggak kalian, kata Allah, ketika azabku datang di waktu duha, kalian sedang sibuk dengan aktivitas kalian, kemudian azabku datang tiba-tiba di waktu duha. Aman enggak kalian? Ya, ini. Jadi artinya Allah yang kedua, Allah ingin mengatakan bersumpah demi sesuatu itu. Kenapa sesuatu itu akan benar-benar terjadi, kata Allah. Dua. Ini kalau ada sumpah nih. Kemudian yang ketiga, itu makna sumpah itu apa? Nanti ada sumpah yang 2 kali, ada sumpah yang 3 kali, ada sumpah yang 5 kali. Maksud sumpah itu ingin menguatkan firman Allah setelah itu. Ya. Jadi ingin mengatakan apa? Sumpah ini untuk menguatkan saja, untuk taukid saja. Pesannya di mana? Setelah sumpah itu. Kenapa sampai 5 kali Allah bersumpah? Karena manusia memungkiri itu yang akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan itu. Ini sama juga ini. Jadi ini ada 5 taukid. Ada 5 kalau bahasa lain yang menguatkan. 5 taukid atau yang menguatkan. Menguatkan apanya? Ada pesan Allah Subhanahu wa taala yang akan disampaikan kepada kita, tapi banyak manusia yang ingkar. Kalau istilah ilmu dalam ilmu balaghah namanya khabar ingkari namanya. Khabar ingkari, manusia tidak percaya sama sekali. Kalau tidak percaya, maka diulang-ulang sumpah sampai 5 kali. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi surah An-Nazi'at ini itu jenisnya makkiyah.
Makiyah artinya di Mekah, diturunkan di Mekah. Ayat ini masih erat kaitannya dengan ayat sebelumnya, yaitu cerita tentang hari kiamat. Maka karena manusia tidak yakin sama tiupan sangkakala yang pertama, sampai sekarang masih bertanya-tanya apa betul itu terjadi? Ya, apa betul nanti ada tiupan sangkakala yang kedua lagi? Sehingga kalau kita merujuk ke dalam tafsir Jalalain, kata beliau, itu jarak antara tiupan sangkakala yang pertama dengan yang kedua, arba'una sanah, 40 tahun. Kita bertanya-tanya apa betul itu? Ya, kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi makanya Allah Subhanahu wa taala itu pada awal surah An-Nazi'at itu ada waw semua, waw wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini sumpah Allah yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Walaupun nanti ada sebahagian qiraat itu tidak membaca waw. An-nazi'atu gharqa. Tidak ada wawnya. Karena menurut beliau itu bukan qasam ya, bukan sumpah. Tetapi itu ibtida. An-nazi'atu gharqa, tidak ada waw. Tapi kita baca yang lazim-lazim saja. Yang sudah masyhur itu menggunakan waw. Wan nazi'ati gharqa. Apa makna wan nazi'at? Kalau kita merujuk ke dalam tafsir Jalalain, kita merujuk dalam tafsir Ibnu Abbas, beliau mengatakan wan nazi'at adalah ada kelompok malaikat pencabut nyawa khusus orang-orang kafir. Ya. Jadi makanya namanya nazi'at. Nazi'at itu apa artinya? Nazi'at itu mencabut secara paksa. Jadi dicabut paksa. Makanya roh orang-orang kafir yang mau meninggal dunia itu secara paksa dicabut. Kafir itu kafir yang bagaimana? Kita selalu terbayang kafir itu kalian bule kafir, kalian orang ini kafir, kalian Yahudi kafir. Di Syekh Asy-Syamqiti di dalam kitab beliau mengatakan kafir itu dua. Tapi kalau kita merujuk ke dalam tafsir Al-Qurtubi, beliau menambah satu lagi kafir itu. Kalau menurut Syekh Asy-Syamqiti, itu yang pertama kufur i'tiqad. Jadi secara i'tiqad dia kufur kepada Allah, dia tutupi. Injil itu dia tutupi. Begitu juga Taurat dia tutupi. Sehingga orang Yahudi dan Nasrani itu dipanggil kafir. Kenapa kafir? Mereka menutupi yang ada di dalam Taurat dan Injil. Makanya Yahudi dan Nasrani dalam Al-Quran itu kalau disebutkan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkin. Itu diantara musyrik dan kafir dibedakan oleh Allah dalam surah Al-Bayyinah. Kafir itu siapa? Kafir itu ahlul kitab. Mereka itu menutupi keberadaan Taurat dan Injil. Maka sebagai mereka itu tidak yakin kepada saya. Ini namanya kufur i'tiqad namanya, satu. Yang kedua kata Syekh Asy-Syamqiti, itu kufur nikmat. Kufur nikmat bagaimana? Dia tidak mau berterima kasih kepada Allah yang sudah memberikan nikmat selama ini kepada dia. Tapi kalau butuh Allah, dia berdoa kepada Allah, dia minta kepada Allah. Setelah diberikan nikmat oleh Allah, dia lupa yang memberikan nikmat itu Allah. Dia lupa bersedekah, dia lupa sehingga jadi orang bakhil, kredit. Dia tidak tahu kalau hartanya itu yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya kufur nikmat. Ditambah oleh Syekh Al-Qurtubi dalam tafsir beliau, satu lagi namanya kufur ihsan. Jadi kufur ihsan, setiap orang melakukan aktivitas dia tidak yakin kalau Allah itu mencatat seluruh aktivitas dia. Ketika dia berbuat kebaikan dia juga tidak yakin. Nya budaya yang kedulih oleh Allah, tak yakin saya. Apakah yakin hari kebangkitan? Tak yakin saya. Dia tak yakin. Apapun yang dikatakan oleh Allah dia tak yakin. Apapun yang ada di dalam Al-Quran dia tidak yakin. Ini namanya kufur ihsan namanya. Jadi artinya kalau tiga-tiga ini makanya tiga-tiga inilah yang disebutkan di sini wan nazi'ati gharqa. Demi malaikat yang mencabut roh orang-orang kafir secara paksa. Gharqa ini untuk menguatkan lagi, Pak. Gharqa itu paksa juga. Jadi nazi'at sama gharqa itu sama ininya. Ini namanya taukid lagi. Taukid di atas taukidnya. Dia sudah bersumpah wan nazi'at gharqa. Jadi makanya nanti ada sekelompok malaikat, kalau istilah Imam Sawi, malaikat pencabut nyawa itu malaikat Israel wa a'wanuhu. Rupanya ada pembantunya lagi, Pak. Ya, ada pembantunya lagi. Kenapa dicabut secara paksa roh mereka? Karena roh mereka tidak mau keluar, satu. Yang kedua,
dia sudah melihat aina masirahu. Ini kalau versi tafsir Sawi, Pak. Imam Sawi beliau merujuk ke dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seorang pemuda dia mau sakaratul maut, tiba-tiba Rasulullah datang dengan sahabatnya. Berarti kalau dalam hadis itu disebutkan pemuda, berarti dia bukan sahabat Rasulullah. Artinya apa? Dia tidak pernah ketemu dengan Rasulullah dan tidak pernah duduk berbincang dengan Rasulullah walaupun hidup pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya, dia sudah tahu itu yang akan meninggal itu. Aina masirahu, kemana akan dibawa oleh malaikat? Apakah dibawa ke ke taman-taman surga atau dibawa ke dalam lubang daripada lubang neraka? Dia sudah tahu. Jadi makanya kalau sudah seperti itu, dari mana taunya? Ketika datang dua malaikat. Ini penjelasan kita beberapa pertemuan yang lalu. Kalau seandainya yang meninggal itu adalah roh orang kafir, maka datanglah fa'arsalallahu ilaihi malakaini. Allah mengirim kepada dia dua malaikat. Bikisa'in natin, dengan kain kafan yang berbau busuk. Maka kalau kita nanti mau dicabut nyawa, nah B-nya kafan yang B-nya mau busuknya, ini siap-siap saja, Pak. Siap-siap saja. Siap-siap saja untuk dipaksa rohnya keluar. Kenapa dipaksa roh keluar? Karena ketika malaikat ini mengatakan kepada orang ini akan meninggal ini, irji'i ila nari jahannam, keluar kamu ke neraka jahannam. Irji'i ila azabin alim, sekarang keluar kamu pergi kepada azab Allah yang sangat pedih. Maka roh itu karena takut sekali, dia tidak mau keluar. Karena tidak mau keluar, wan nazi'ati gharqa, dicabut secara paksa oleh malaikat itu. Makanya sakitnya luar biasa, ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Tapi ada juga yang mengatakan, salah satunya Imam Sawi, wan nazi'at itu Allah bersumpah demi bintang, ya. Tapi kalau dalam tafsir lain itu jarang kita jumpai seperti ini, Pak. Beliau mengatakan demi bintang, saya bersumpah demi bintang-bintang, an-nazi'at, yang menarik cahaya. Rupanya bintang itu menarik cahaya. Ini versi tafsir Sawi. Tapi tafsir Jalalain tidak, Ibnu Abbas tidak. Beliau tetap mengatakan wan nazi'at itu adalah sekelompok malaikat yang mencabut nyawa orang kafir secara paksa. Kenapa secara paksa? Karena rohnya tidak mau keluar. Kenapa tidak mau keluar? Karena dia sudah tahu kemana akan dibawa oleh malaikat ini. Maka ketika kehidupan kita sengsara, dari pertama itu sengsara, ke alam barzah sengsara, dibangkitkan di padang mahsyar sengsara, dan juga dimasukkan ke dalam neraka nanti. Yaumul jaza juga sengsara, yaumul hisab juga sengsara. Jadi makanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dicabut nyawa kita itu dalam keadaan husnul khatimah. Jadi husnul khatimah, baik su'ul khatimah. Seperti pembahasan kita pada pertemuan yang lalu. Ada seseorang berbuat amal-amalan surga, tetapi dia masuk ke neraka. Ada orang beramal-amal neraka, tapi dia masuk ke dalam surga. Ya. Sahabat heran dengan hadis itu. Ada apa dengan hadis ini? Dia setiap hari beramal dengan amal surga, beribadah, salat, bersedekah dan lain sebagainya. Tapi Rasulullah mengatakan dia akan masuk ke dalam neraka. Ada orang ya'malu amala ahli jannah. Ada ahli nar. Seorang itu dia berbuat perbuatan orang penduduk neraka. Kita lihat hari-hari, itu mencu, buat maksiat, buat ini, buat itu, tetapi dia masuk ke dalam surga. Akhirnya sahabat pusing lihat apa hadis ini. Sehingga lewatlah seorang pemuda yang taat dan patuh sekali kepada Allah, ikut bertempur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabat-sahabatku, kalau kalian ingin melihat calon penghuni neraka, itu contohnya pemuda yang barusan lewat tadi. Sahabat-sahabat heran, ya Rasulullah, dia itu kan pemuda taat. Ya Rasulullah, dia kan baru ikut perang bersama kamu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, dia itu pemuda taat yang ikut perang bersamamu dan pemuda saleh lagi ya Rasulullah. Rasulullah diam saja. Diam saja. Rasulullah sudah mendapatkan informasi itu dari Jibril. Jibril diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau pemuda itu akan masuk ke dalam neraka. Rupanya sebagian sahabat itu merasa tanda tanya ya. Apa betul penduduk neraka kok bisa Rasulullah mengatakan penduduk neraka? Akhirnya diikuti terus pemuda itu. Rupanya pemuda itu ketika ikut perang, suatu saat pernah dia ikut perang, diikuti oleh dia kena pedang ya. Dia kena luka-luka. Diikuti lagi oleh sahabat, ketika sampai ke dalam rumah, dia tidak sanggup menahan luka-luka yang ada di tubuhnya, sehingga dia mengambil pedang dan dia bunuh diri.
Di dalam hadis itu, seorang yang bunuh diri itu tidak ada lain tempatnya di dalam neraka. Ketika dilihat oleh sahabat, wah, berarti yang dikatakan Rasulullah itu benar. Sahabat semua dia menjumpai Rasulullah SAW. Apa kata sahabat? Benar engkau ya Rasulullah. Maka sebagian orang yang tidak beragama Nasrani waktu itu, Yahudi, dan sebagian yang masih kafir mengatakan apa? Kami beriman kepada engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau tahu bagaimana akhir seseorang itu. Ini karena diberitahukan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Ada juga orang yang berbuat dosa, dia dosa terus. Makanya kita tidak bisa mengklaim orang lain penduduk neraka, tidak bisa. Dan kita juga tidak bisa mengklaim kita penduduk surga, tidak bisa. Maka yang kita takuti nanti apa? Nanti kalau pada akhir hayat kita berbuat dosa bagaimana? Meninggal dalam dosa bagaimana? Sedangkan yang kedua tadi, dia ini berbuat dosa selalu. Kita tidak tahu di akhir hayatnya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana penduduk Taif. Penduduk Taif ketika Rasulullah mendakwahi penduduk Taif, itu Rasulullah direspon dengan tidak baik. Dilempar batu, dilempar kotoran ya. Sehingga waktu itu malaikat Jibril dan malaikat penjaga gunung. Apa kata malaikat Jibril dan penjaga gunung? Wahai Muhammad, izinkan kami angkat bukit ini. Itu kota Taif, penduduk-penduduknya hancur semuanya. Tidak, kata Rasulullah, jangan. Makanya Rasulullah berdoa kepada Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lam. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku, mereka tidak tahu apa-apa ya Allah. Dan Rasulullah mengatakan, kita tidak tahu, kata Rasulullah. Mungkin saja nanti akan lahir ahli-ahli tafsir di sini, ahli hadis di sini, penghafal Al-Qur'an di sini. Rupanya betul, setelah kejadian itu, mereka semua beriman kepada Allah dan lahirnya ahli tafsir, ahli Al-Qur'an, ahli hadis, penghafal Al-Qur'an. Itu banyak lahir dari Taif. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini yang pertama, wan nazi'ati gharqa. Jadi keadaan Allah bersumpah yang pertama, Allah mengatakan begitu agungnya malaikat pencabut nyawa. Satu. Berarti makna yang kedua, wan nazi'ati gharqa, malaikat pencabut nyawa orang kafir itu dengan mencabut nyawa secara paksa itu benar-benar ada, kata Allah. Jadi jangan kalian pikir khayalan, kata Allah, itu benar-benar akan terjadi. Jadi maka kalau kita berdoa, itu jangan baca doa begini, itu doanya salah. Rabbana la tuzi' qulubana, itu salah doanya. Yang betul adalah Rabbana la tuzigh dengan ghin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Kalau kita baca Rabbana la tuzigh qulubana, jangan cabut ini hati kami, jangan cabut roh kami. Bagaimana tenang sembahyang dan cabut roh hebat Nabi sembahyang? Rabbana la tuzigh qulubana, jangan cabut hati kami. Bagaimana cabut hati kami? Jadi maksudnya yang sebenarnya Rabbana la tuzigh qulubana, jangan goyangkan hati kami setelah kami itu beriman kepadamu ya Allah. Setelah kami yakin kepadamu, jangan goyangkan lagi keyakinan kami. Ini makna la tuzigh dengan ghin, bukan dengan ain. Tapi kebanyakan kita membacanya dengan ain ya. Rabbana la tuzigh qulubana, itu salah. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, wan nasyitati nashta. Nah, ini saya perlu terjemahan, coba diterjemahkan coba. Dan dalam huruf malaikat yang menjauh dalam huruf nyawa dengan lemah lembut. Ya, ini ada dua penafsiran ini. Ada dua tafsiran. Yang pertama, kalau kita melihat dalam tafsir Jalalain, beliau mengatakan termasuk Sawi, wan nasyitati nashta. Nasyitat itu berasal dari kalimat nasyata. Nasyata ini begini, dengan ligat sekali, giat ya, ini nasyata namanya. Wan nasyitat adalah malaikat yang mencabut nyawa seseorang dengan sangat cepat sekali ya. Siapa itu? Roh orang-orang mukmin. Maka roh orang-orang mukmin ketika keluar itu dengan sangat cepat juga. Ini tafsiran yang pertama. Wan nasyitat itu dinisbahkan kepada malaikat pencabut nyawa orang-orang mukmin. Kenapa dia cabut nyawanya cepat? Ya. Karena waktu itu, ya, dan kenapa rohnya juga keluarnya cepat? Waktu itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dua malaikat. Fa arsalallah idza kana mu'minan. Ini dalam tafsir Sawi. Idza kana mu'minan fa arsalallahu ilaihi malakaini bituhfatin minal jannah. Jadi kalau seandainya itu orang beriman, maka dikirimlah dua malaikat kepada beliau itu. Dua malaikat ini membawa berita surga. Apa beritanya?
Farauhun wa raihanun wa jannatu na'im. Surah Al-Waqiah. Farauhun, sekarang waktunya kamu istirahat. Ya kan senang kita Pak waktu istirahat. Artinya ketika di dunia kita punya problem Pak, problem ini, problem itu, mau sebelum tidur pun problem, bangun tidur problem, selalu ada problemnya, selalu ada masalah kita. Tapi ketika meninggal dunia masalah tidak ada lagi, sudah habis. Waktu kita untuk istirahat. Tidak ada lagi tugas kita untuk beribadah, tidak ada lagi. Tugas untuk mendidik anak juga tidak ada lagi. Maka malaikat itu mengatakan kepada kita, farauhun, wahai hamba Allah, wahai orang beriman, sekarang waktunya untuk istirahat. Sekarang kamu sudah istirahat. Sudah cukup kerjamu, sudah cukup tugasmu. Farauhun wa raihan. Raihan ini artinya kamu sekarang sedang memetik apa-apa saja pahala yang sudah kamu buat, amal ibadah yang kamu buat di dunia dulu. Sekarang kamu memetik hasilnya saja, tidak usah buat apa-apa lagi. Wa jannatu na'im, surga jannatu na'im sedang menunggumu, kata malaikat ini. Maka dengan cepat malaikat bisa mengambil roh orang beriman tadi sehingga dia tersenyum. Dan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, kalau engkau ingin melihat calon penghuni surga, dia dicabut dengan warna syitati nasta, lihatlah keringat yang keluar dari dahinya. Ya. Jadi artinya kalau dia keluar dari dahinya, Rasulullah memberikan sinyal kalau dia itu sudah ada bau-bau surga, sudah dia cium bau surga. Ini kalau keluar keringat dari dahinya. Tapi itu dia salah ya, jangan salah juga. Ketika nanti orang enggak keluar dari dahinya, rumah sang neraka sang. Yang pengen keluarga ya. Jadi artinya enggak usah ngomong lah, kita lihat-lihat saja. Oh, binatang. Kebaiknya nyampakan dulu, hana keringat Memang sinyal yang diberikan Rasulullah seperti itu. Jadi kalau dia keluar keringat, Allah alam bisawab, kenapa seperti itu? Ini perlu kita dialog sama dokter khusus ini atau orang psikolog ya. Kenapa seorang itu ketika bahagia dia keluar keringat dari ininya? Kenapa? Karena biasanya kalau orang yang susah keluar keringatnya. Ini kenapa Rasulullah mengatakan kalau keluar keringat dari dahinya itu dia sudah bahagia. Calon penghuni surga. Ada apa sebenarnya? Ini belum terdeteksi juga, belum terdeteksi. Kita belum tahu lagi ada apa sebenarnya. Jadi artinya kita dekati dulu peneliti-peneliti, kita tanya kenapa seperti itu? Kenapa dia keluar keringat dari dahinya? Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Ini pemahaman yang pertama. Pemahaman yang kedua, wan nasyitati nashta, ini adalah sifat roh. Allah bersumpah demi roh orang beriman ketika dia keluar dengan sangat cepat sekali dia keluar. Ya, dengan sangat cepat dia keluar. Kenapa cepat dia keluar? Karena janji malaikat 3 hal tadi, Pak. Farauhun, waktunya istirahat, waktunya untuk mengambil laba kamu, untung kamu dari apa ibadahmu. Yang ketiga, wa jannatu na'im, surga sedang menunggu. Kita kalau dapat berita gembira kan senang kali, Pak. Ini anak sudah sampai di bandara, Pak. Kita disuruh jemput anak kita kan senang, Pak. Sudah berapa tahun tak ketemu sama anak. Senangnya luar biasa. Ya, ini kan begitu juga itu. Kamu surga sedang menunggumu. Kamu sudah waktunya untuk istirahat, sudah memetik pahala-pahala yang kamu lakukan selama ini. Kan senang kita luar biasa. Kita keluar dari rumah jalan kaki pun sanggup kita jalan ke bandara. Karena apa? Hati kita ini senang sekali sudah. Jadi tidak ada terasa apa-apa lagi. Ini begitu juga. Roh dengan sangat cepat sekali keluar. Tetapi kalau merujuk ke dalam tafsir Sawi, beliau mengatakan wan nasyitat, ini saya bersumpah demi pergerakan bintang yang sangat cepat sekali. Dia cepat muncul dan dia cepat hilang. Ya, wan najmi idza hawa. Maka ini untuk bintang ini. Ini wan nasyitat, itu bintang. Dia dengan sangat cepat sekali mengeluarkan cahaya, tiba-tiba hilang. Malam hari keluar cahaya lagi, malamnya siangnya sudah hilang. Ini wan nasyitat. Sudah, ini 2 sumpah. Jadi artinya Allah ingin mengatakan kalau kejadian ini akan betul-betul terjadi. Kalian akan melihat 2 malaikat itu. Maka ini tergantung kepada kita nanti. Kita lihat saja kalau enggak percaya nanti. Ketika sakaratul maut, betul Tuhan. Kalau datang 2 malaikat, yang dipegah di dalam surah An-Nazi'at, rupanya betul ya. Bukan khayalan. Maka Allah mengatakan di awal Al-Qur'an itu, "Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin." Tak perlu ragu sama Al-Qur'an, tak perlu ragu. Maka semuanya itu bisa dideteksi dengan ini, Pak, dengan hati, Pak. Ya, dengan hati. Maka kalau orang enggak cerdas hatinya, enggak akan pernah dapat petunjuk dari Al-Qur'an. Kami itu ada sebuah kajian. Jadi ada seorang guru besar tafsir. Jadi beliau di Ummul Qura. Namanya Syekh Taha. Kami kalau sudah beliau berikan kajian, yang kamu tak ya, Pak.
Terlambat kita datang, nggak tahu di mana mau duduk lagi. Syekh Taha ini, Pak. Pada suatu hari kajian kami cuma ayat pendek saja, Pak. Kajian kami waktu itu untung cepat datang sebelum asar saya sudah ini, tapi kena di belakang juga. Syekh kajian sama Syekh ini, Syekh Taha, seorang guru besar di Ummul Qura, Mekah Al-Mukarramah. Beliau mengatakan begini, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Al-Quran itu akan memberikan petunjuk bagi orang-orang yang mau menggunakan hatinya. Ya, kata beliau. Hatinya bagaimana? Ada orang cerdas sekali, hebat sekali, tapi nggak akan pernah dapat petunjuk dari Al-Quran. Ada orang yang mengkaji Al-Quran, mendalami Al-Quran, begitu hebatnya dia terhadap ilmu Al-Quran, tapi tidak pernah dapat petunjuk dari Al-Quran. Kenapa? Dia mengkaji Al-Quran dengan otaknya, bukan dengan hatinya. Maka dekatilah Al-Quran dengan hatimu. Bagaimana maksud dengan hati, Pak? Yakin kita apa yang kita ini kan kita baca. Ya, ini yang dimaksudkan dengan inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran itu akan memberikan petunjuk bagi orang-orang yang mempergunakan hatinya. Maka kalau orang yang enggak punya akhlak, kan hati bukan, jangan pernah dapat petunjuk dari Al-Quran. Maka kalau ada orang dengki sama orang lain, Pak, jangan pernah akan dapat petunjuk dari Al-Quran. Maka kalau ada hatinya ada penyakit di dalam hati ini, jangan pernah harap dapat petunjuk dari Al-Quran. Hilangkan dulu kedengkian itu. Hilangkan dulu penyakit hati, Pak. Sombong, qanaah, sum'ah, ya, Pak. Makanya Allah mengatakan begini. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan Al-Quran, coba kamu dengar baik-baik. Hatimu akan merespon, kata Allah. Akan merespon hatimu. Makanya seorang ketika dia baik mendengar Al-Quran, akan direspon oleh hatinya. Umar bin Khattab yang merespon hatinya juga, bukan akalnya. Jin itu yang merespon apa? Hatinya yang merespon bacaan surah Ar-Rahman itu. Sehingga dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, dan beriman kepada Al-Quran itu. Maka kalau kita ini mentang dengki ke gau, pro akai ke gau, hana-hana pun harap. Walaupun kita hafal seluruhnya Al-Quran itu, kalau masih ada dengki sama orang lain, hana pun harap Al-Quran itu akan memberikan petunjuk kepada kita, akan memberikan arahan kepada kita, akan memberikan syafaat kepada kita, hana pun harap. Jadi makanya bersihkan dulu hati, bersihkan dulu hati. Kita belajar akhlak dulu, bersihkan hati, belajar bagaimana orang-orang sufi itu dalam tasawuf, ya, belajar tasawuf untuk membersihkan hati, Pak. Supaya apa? Melekat Al-Quran di sini, Pak. Bukan di sini melekatnya Al-Quran. Kaum muslimin sedang jemaah ini rahmati Allah. Ini sumpah yang kedua. Sekarang sumpah yang ketiga. Was-sabihati sabha. Ya, ini coba diterjemahkan lagi. Ya. Sabihat itu berasal dari kalimat sab, wa kullu fi falaki yasbahun. Ya, jadi makna yasbahun itu sebenarnya menyelam, berenang, ya, Pak. Itu berenang, ya. Yasbah itu bisa juga yusabbih, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang bertasbih kepada Allah itu tidak sekali dua kali, subhanallah, 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 subhanallah. Artinya berulang-ulang. Ini ada dua tafsiran ini. Was-sabihati sabha, ini sama seperti dalam surah Yasin. Kullu fi falaki yasbahun. Matahari itu tidak akan beradu dengan bulan. Kenapa? Mereka berjalan pada jalannya masing-masing. Dan mereka kembali juga pada jalannya masing-masing. Ini matahari yang kita lihat pagi ini, itu juga matahari yang kita lihat besok pagi lagi, Pak. Matahari yang kita lihat besok pagi, itu matahari yang kita lihat 3 hari ke depan nanti, Pak. Tidak pernah berubah. Bulan yang kita lihat tadi malam, nanti malam kita lihat bulan ini, bulan itu juga. Dia tidak pernah beradu dengan matahari. Kullu fi falaki yasbahun, dan kembali pada tempatnya. Was-sabihati sabha, malaikat yang lalu lalang, Pak, dari langit turun lagi ke bawah, naik lagi, turun lagi ke bawah, naik lagi ke atas. Untuk apa? Sebagian ada yang mencabut roh, sebagian ada yang memberikan berita kepada Allah, sebagian ada yang berdoa untuk orang-orang yang berinfak dan bersedekah. Sebagian ada juga yang menurunkan bala, yang menurunkan azab. Jadi ini namanya wasabihat, dia terus bolak-balik ya. Tetapi kalau dalam tafsir kedua, ini tafsir Ibnu Abbas, wasabihat, roh orang-orang mukmin itu yang sudah dicabut tadi, dia dengan sangat syauqan itu rindu sekali untuk ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia itu naik ke atas. Nanti waktu Lailatul Qadar turun lagi ke bawah, naik lagi ke atasnya.
Malam Jumat dia turun lagi ke bawah. Ya. Untuk apa dia turun ke bawah? Tapi khusus malam Jumat saja. Ini versi tafsir Al-Qurtubi. Nanti kalau ditanya apakah malam lain turun, saya tidak bisa menjawab karena yang saya dapatkan dalilnya cuma malam Jumat saja di dalam tafsir Al-Qurtubi. Jadi beliau mengatakan ar-ruhu yazuru jasadahu fi kulli lailatil jum'ati 'ala dawam. Roh itu akan mengunjungi jasadnya setiap malam Jumat 'ala dawam, terus menerus sampai tiupan sangkakala yang pertama. Ya, jadi dia terus. Bahkan waktu sangkakala di antara sangkakala pertama dan kedua, dia juga masih mengunjungi rohnya. Sehingga kalau versi tafsir Al-Qurtubi, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, sebelum roh itu kembali kepada tubuhnya, roh itu berbaris dengan para malaikat, berbaris semuanya menunggu perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ditiup sangkakala yang kedua, roh itu langsung dia mencari tubuhnya. Waktu itulah dibangkitkan semua dari kuburnya. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini tafsiran pengertian yang kedua. Artinya wasabihat itu adalah roh-roh yang sangat senang sekali ketika dia itu meninggal dunia. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, kalau kamu betul-betul orang beriman, kata Allah, fatamannaul mauta in kuntum shadiqin. Coba kamu cita-cita untuk mati ketemu dengan saya. Coba, berani enggak kamu? Oh, nyo mati be tang nama be. Nyolain je ibadat mati je, mati be. Kita kalau sudah mati sudah mulai takut ya, Pak. Maka Allah katakan begini, orang yang takut mati berarti dia takut ketemu dengan saya. Orang yang takut ketemu dengan saya berarti saya nak mau juga ketemu sama dia. Ya, Pak. Jadi beyo ke mati, Pak. Artinya apa? Mati itu pasti datang kita. Kalau sudah ajal pasti datang mati itu. Jadi mati seperti kita katakan beberapa pertemuan yang lalu. Kita ketabrak, mati bukan gara-gara ketabrak, mati bukan gara-gara sakit, mati bukan gara-gara kelaparan, tidak. Banyak orang yang sudah lapar bertahun-tahun hana mati-mati, ya Pak. Banyak orang yang ketabrak berapa kali tidak mati-mati juga. Ada orang yang sakit terus tidak mati-mati juga. Ini menandakan kematian itu bukan gara-gara itu. Ini kita kalau ditanya kenapa meninggal, ya, padahal tidak sakit dia, ya. Kenapa dia meninggal? Padahal kemarin sedang duduk-duduk sama saya, dia tidak sakit apa-apa. Tantang meninggal gara-gara sakit ya, Pak. Dia pikir gara-gara sakit meninggal. Ada orang sedang duduk-duduk sudah meninggal. Ada orang sedang salat sudah meninggal. Bahkan sedang beribadah, sedang bercanda, senda gurau sudah meninggal. Jadi artinya meninggal itu bukan gara-gara sakit, bukan gara-gara ini, bukan gara-gara itu, tidak. Sudah sampai ajal. Maka kalau ada yang tanya, kenapa meninggal si bulan? Udah yang tanya ke ajal, bulan mah sudah ajal. Ya, jadi artinya kalau belum ajal ya enggak meninggal ya. Ya. Ini ada orang ketabrak sampai 3 kali, Pak. Bengah mupok patah kaki, akinen patah. Nanti waktu zuhur ketabrak lagi kaki kiri patah lagi, Pak. Enggak meninggal juga dia. Nanti waktu malam dia keluar lagi kaki kedua-dua tekek bangun luka, ketabrak lagi dia, patah tangannya lagi. Enggak meninggal juga. Artinya apa? Meninggal itu bukan gara-gara ketabrak, tidak. Ya, jangan salah kita. Sudah ajalnya. Walaupun kita lari dari penyakit yang membahayakan, Pak. Saya takut meninggal juga kita, Pak. Ya. Kita sembunyi ini ada dokter spesialis, meninggal juga. Ya, karena sudah sampai ajalnya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini makna wasabihati sabha. Tapi kalau versi tafsir Sawi, wasabihat itu saya bersumpah demi bintang. Ya. Beliau tetap bintang selalu beliau. Demi bintang yang posisinya terus berubah-ubah. Yang dimaksudkan bintang di sini adalah matahari, kemudian bulan. Bulan, matahari nanti muncul lagi dia, kemudian tenggelam lagi, muncul lagi, tenggelam. Setiap hari terus seperti itu. Secara logika, kita gunakan logika kita. Nah mungkin dia muncul begitu saja, tanpa dikontrol oleh satu zat, Pak. Nah mungkin dia muncul begitu saja. Kita lihat ini lampu merah, ada lampu merah, lampu hijau, lampu kuning. Nah mungkin ada tiba-tiba muncul begitu lampu merah. Pasti ada yang ngaturnya, ada yang kontrolnya, Pak. Nah mungkin begitu saja. Ini begitu juga. Matahari tidak mungkin muncul begitu saja. Bulan muncul begitu saja. Wasabihati sabha. Ya, ini tafsir Sawi. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi kita lanjut lagi. Fasabiqati sabqa. Ya, coba kita dibaca lagi terjemahannya. Panjang coba. Ya, ini sudah pusing kita ya. Ini kalau terjemahannya begini, dan di situ ya, dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang. Apa maksudnya? Fasabiqati sabqa. Sabaqa
itu berasal dari kalimat apa namanya? Kan musabaqah. Musabaqah itu apa? Mereka ini kalau ada yang tampil begini, saya harus lebih baik dari ini. Tapi saya harus lebih baik, itu musabaqah namanya. Fasabiqat, Allah bersumpah demi malaikat yang berlomba-lomba ketika ada orang mukmin yang meninggal dunia. Ya. Malaikat itu merupah. Merupah itu apa istilahnya? Ya. Ya, kalau bahasa Indonesianya berlomba-lomba dia. Lomba-lomba untuk biar saya saja yang mandikan rohnya. Biar saya saja yang inikannya. Ya, jadi dia berlomba-lomba nih, Pak. Ini namanya fasabiqati sabqa. Karena pada suatu subuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habis salat malam, Pak, qiyamul lail. Biasanya Rasulullah SAW ketika Bilal azan subuh, Allahu Akbar, langsung Rasulullah menutup salat malamnya itu. Ketika itu sudah sampai witir, Pak. Ya. Tetapi beliau setelah witir itu belum azan lagi, Pak. Akhirnya beliau tertidur. Ya. Ketika tertidur beliau mimpi. Jadi beda mimpi Rasulullah dengan mimpi kita. Mimpi ini adalah mimpi pupu mimpi. Pak. Tapi Rasulullah mimpi ketemu dengan Allah. Apa kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW? Ya Muhammad, kamu tahu enggak apa yang diperebutkan oleh malaikat di langit? Ya. Nabi Muhammad tidak tahu, Pak. Saya tidak tahu ya Allah. Apa yang diperebutkan di langit? Akhirnya apa? Diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rupanya malaikat itu memperebutkan apa? Kalau ada roh orang mukmin yang meninggal dunia, merempah malaikat. Biar saya saja. Tapi kalau ada orang yang tidak salat, dia meninggal di bulan. Bagaimana roh ini? Oh, tahu di bulan, biarin aja dia. Dia pun patuh pun tak sama Allah. Ketika azan pun dengar pun tak dia. Ketika kewajiban Allah mau didengar pun tak dia. Larangan Allah mau dia ini permunahan, coba rasain sendiri dia nanti. Ya. Jadi ini namanya fasabiqati sabqa. Jadi ini untuk malaikat. Jadi malaikat yang saling ini tidak ada yang menafsirkan fasabiqat itu roh, tidak ada ya. Jadi makanya malaikat pencabut roh orang beriman yang mereka itu saling mendahului satu sama lainnya. Maka dalam satu riwayat nanti ada malaikat yang mengambil roh dia, yang membawa roh dia, rohnya itu dimandikan lagi rohnya, kemudian dibawa ke langit. Di dalam tafsir Sawi tidak ada langit yang tidak terbuka dari langit pertama sampai langit ketujuh kecuali semua malaikat mengucapkan salam kepada dia. Salamun alaika, salamun alaika, salamun alaika. Selamat kamu. Ini apa yang terbayang sama kita? Kalau sudah kata-kata selamat itu tidak ada lain kecuali surga. Bahkan lain, Pak. Tapi nanti ada yang kedua ya, yang kita bacakan pada ayat sebelumnya itu, surah sebelumnya. Itu sijin, Pak. Sijin itu penjara iblis, Pak. Maka dibawa ke bawah. Bukan salamun, tidak ya. Celaka kamu, wailak, waihak, celaka kamu. Kalau malaikat sudah ngomong celaka, berarti Anda berharap surga ya, Pak. Oh, saya masuk surga. Bodoh masuk surga juga, tapi dibakar dulu dalam neraka. Ya. Jadi kalau sudah kata-kata malaikat waihak, wailak, ya nyahnalin. Kalau enggak percaya coba abadikan kata-kata lalunya. Betul Tuhan, Pak. Jadi ketika betul itu bajinya ucapan malaikat ya, Pak. Jadi makanya mereka terus dilaknat, Pak. Yang melaknat mereka itu bukan malaikat saja. Nah, ini kalau ada orang yang bro akai, temayang dan tapu-tapu dan cukup bakai lorong, Pak. Ini kalau orang ini meninggal, yang melaknat beliau itu bukan Allah saja. Dalam Al-Quran disebutkan Allah melaknat dia, malaikat melaknat dia, binatang melaknat dia, binatang nah hubungan dengan jijik. Dia sakiti binatang atau apa saja, pengaruh orangnya. Manusia juga melaknat beliau. Ini ketika ditanya siapa meninggal di bulan, bujra. Karena baru meninggal. Kenapa tidak kemarin saja meninggal dunia? Ini gara-gara beliau hancur kampung-kampung gara-garanya. Bah meninggal juga ya, Pak. Semua orang melaknat dia, Pak. Binatang juga melaknat. Ketika si bulan meninggal, meninggal, mati juga dia. Yang menyaji sengsara, dia sengsara. Tumbuh-tumbuhan juga begitu. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Berarti sudah 4 ya. Sudah 4. Sekarang sumpah Allah yang terakhir ya. Fal mudabbirati amra. Ini fa tartib ya. Fa tartib. Ini enggak usah menggunakan waw lagi. Wan nazi'ati gharqa, wan nasyitati nashta, was-sabihati sabha, fas-sabiqati sabqa. Itu fa tartib. Artinya apa? Sama juga seperti di belakang walaupun tidak ada waw qasab. Fal mudabbirati amra, fa tartib. Artinya secara berurut-urut Allah katakan begini kan. Ya, secara berurut. Fal mudabbirati amra. Ya, coba dibaca lagi.
Ya, tapi ini tidak ada masalah. Jadi mudabbirat ini artinya yang mengatur urusan dunia. Siapa yang mengatur urusan dunia? Jadi ada 4 malaikat. Tiga malaikat lah. 1 malaikat nanti belum ada tugas sampai sekarang. Ini 3 malaikat ini. Tapi kalau pada Lailatul Qadar, ya kita mengharap semalam Lailatul Qadar ya Pak. Karena 27 Ramadan ya Pak. Tapi nanti kalau ada yang mengatakan yang puasanya mulai hari Ahad, oh hana malamnya Lailatul Qadar, malamnya 27. Kalau yang mengatakan ini Pak. Ini saya mau ngomong apa tadi ini Pak? Apa tadi? Ya, fal mudabbirati amra. Jadi pada malam Lailatul Qadar itu ada 4 malaikat yang diberitahukan takdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah malaikat Jibril. Jibril diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ke depan itu mana-mana saja kampung si fulan atau sebuah negeri yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau seandainya semalam Lailatul Qadar, Jibril sudah tahu untuk ke depan itu siapa saja akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja akan diberikan rahmat oleh Allah. Jibril sudah tahu, sudah terekam di kepala Jibril. Jadi makanya kalau seandainya tadi malam Lailatul Qadar, kalau kita memohon kepada Allah, ya Allah tolong saya, ya Allah, maka keberkahan ada waktu itu dan menjadi bahan pertimbangan untuk takdir ke depan yang diberitahukan oleh Allah kepada malaikat itu. 1. Kemudian yang kedua, malaikat Mikail. Ini masalah rezeki ya. Jadi masalah rezeki ini fal mudabbirati amra nih Pak. Jadi Allah bersumpah malaikat itu ada, kata Allah. Jangan kamu kira tidak ada. Malaikat itu ada. Saya bersumpah demi keagungan 4 malaikat itu. 4 malaikat itu ada. Ini kita enggak yakin kenapa? Karena belum melihat lagi Pak. Hana ada kalian dalam Jibril. Kapan kita bisa melihat? Ketika nanti roh kita itu sudah berada di alam lain, baru kita nampak. Oh, rupanya betul ada Jibril. Jadi makanya kapan seorang bisa melihat? Ketika rohnya nanti mau sakaratul maut, dia akan keluar dari, baru dia tahu alam gaib itu. Ini rupanya Jibril. Ini rupanya Raqib Atid. Ini rupanya malaikat ini. Ini rupanya malaikat. Baru dia tahu ada malaikat itu. 2 malaikat Mikail. Kemudian yang ketiga, malaikat Israel. Ini fal mudabbirat. Jadi Israel itu dia bolak-balik dia. Jibril bolak-balik juga. Ya. Israel bolak-balik. Mikail bolak-balik juga. Menurut perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah Israfil. Israfil ini tugasnya sebenarnya tugas dunia juga beliau, meniup sangkakala dan menghancurkan dunia ini. Tetapi sampai sekarang tugas beliau itu belum dimulai lagi. Belum dimulai dan belum berakhir. Artinya malaikat yang belum punya tugas sampai sekarang, belum menjalankan tugasnya adalah malaikat Israfil. Karena belum meniup sangkakala. Yang pertama dan kedua itu saja tugas dia. Maka ini yang dimaksudkan dengan fal mudabbirati amra. Dan kita jangan salah, yang mengatur itu bukan Jibril tetapi Allah. Jadi Allah itu mengatur dunia ini diwakilkan kepada Jibril. Allah mengatur roh-roh orang ini diwakilkan kepada Israel. Jadi jangan pikir nanti oh ini tergantung Jibril ini. Tidak. Kenapa tidak? Karena keputusan Allah yang sudah diketahui oleh Jibril bisa berubah. Makanya kita disuruh terus berdoa kepada Allah, ya Allah apabila takdir saya jelek maka rubahlah takdir saya. Apabila takdir saya begini maka rubahlah menjadi baik. Ini doanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Doa ini untuk apa? Untuk merubah takdir yang ada di tangan 4 malaikat tadi Pak, yang sudah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Takdir 4 malaikat ini bisa berubah. Kenapa? Karena takdir itu setahun ke depan saja. Sedangkan takdir di Lauhul Mahfuz tidak bisa berubah. Sekarang masalahnya, kita tidak tahu apa isi di Lauhul Mahfuz. 1. Dan yang kedua, kita tidak tahu juga apa yang diberitahukan oleh Allah kepada malaikat. Tak tahu kita Pak. Maka hati-hati kalau dalam berdoa itu, jangan sembarangan Pak. Ya, sebagian orang berdoa, ya Allah berikanlah rezeki pada saya 20% saja. Padahal Allah sudah memberitahukan kepada malaikat kasih untuk dia 100% rezeki. Kita minta 20%. Padahal kita sudah ditakdirkan malam itu, wahai malaikatku untuk tahun ini si fulan itu kasih rezeki untuk dia 80%, 100%. Kasih untuk tahun ini saja. Terus dia berdoa, ya Allah berikan saya rezeki 20% saja sudah cukup ya Allah. Ya, Pak. Kita memikir apa namanya? Kita dapat 0% Pak. Akhirnya apa? Oh, Ma, dikasih banyak kok minta sedikit katanya Pak. Jadi makanya kita mintanya doanya seperti doa Umar bin Khattab. Ya Allah apabila takdir saya jelek maka baguskanlah takdir saya. Ya ini Pak. Jadi jangan minta yang sudah bagus untuk tidak bagus lagi. Jangan minta ya Allah gini, jangan minta itu. Minta masalah takdir Pak. Apabila takdir yang kau beritahukan kepada malaikat setahun ke depan itu tidak baik, baguskanlah takdir itu ya Allah. Ya, terus kita minta, terus minta. Bahkan ada seorang pemuda itu dia minta kepada Allah begini, ya Allah jangan engkau cabut nyawa saya dulu sebelum saya sujud ya Allah. Ya. Artinya apa? Pemuda ini pandai juga nih Pak.
Dia minta itu terus pada Allah. Akhirnya permohonannya dikabulkan oleh Allah. Dia itu dicabut nyawa ketika sujud. Kenapa dia minta cabut nyawa ketika sujud? Karena ketika di padang mahsyar nanti, seorang ketika ditiup sangkakala yang kedua, dia pada posisi dia terakhir. Terakhir bagaimana posisi dia? Dalam sujud, berarti ketika dibangkitkan dia dalam posisi sujud juga. Bagaimana keadaan dia? Dan ketika berbuat maksiat, maka ketika dibangkitkan di sana di padang mahsyar, dia masih terbayang maksiat yang dilakukan dulu di dunia. Ketika seseorang itu mati syahid, maka ketika dibangkitkan dia dalam posisi juga mati syahid ketika di padang mahsyar. Makanya pemuda ini dia pintar juga. Dia minta kepada Allah, tolong cabut nyawa saya ketika saya sedang sujud di depanmu ya Allah. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini satu lagi ya Pak. Fal mudabbirati amra. Ya sudah. Ya ini yang ayat selanjutnya. Ini isi sumpahnya. Ya. Nih, Pak. Tadi kan ada 5 sumpah ya Pak. Jadi 5 sumpah itu wan nazi'ati gharqa, wan nasyitati nashta, was-sabihati sabha, fas-sabiqati sabqa, fal mudabbirati amra. Saya bersumpah demi 5 sifat malaikat kata Allah Subhanahu wa taala. Saya bersumpah yang 5 malaikat itu betul-betul kerja menurut porsi yang sudah saya berikan kepada mereka. Saya bersumpah kata Allah, ada malaikat khusus yang mencabut nyawa manusia secara paksa. Dan saya bersumpah ada malaikat khusus yang mencabut roh orang-orang beriman. Saya bersumpah kata Allah, roh orang-orang beriman itu dengan sangat cepat dia naik ke atas, senang sekali dia. Malaikat juga demikian. Saya bersumpah kata Allah, kalau orang beriman itu meninggal dunia, malaikat itu akan berebut-rebut untuk memandikan rohnya, berebut-rebut untuk membawa rohnya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya bersumpah kata Allah, malaikat itu naik turun langit Pak, naik turun bumi Pak. Ya, dari langit turun ke bumi, naik lagi turun untuk apa? Untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh manusia, untuk melaporkan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Artinya Allah mengatakan yang dilakukan oleh malaikat itu benar. 2 malaikat yang naik waktu subuh ke atas itu benar kata Allah. Dan 2 malaikat yang turun lagi di waktu subuh untuk memulai catatan baru itu benar kata Allah. 2 malaikat yang akan naik kepadaku ketika waktu asar itu benar, dan 2 malaikat yang turun waktu asar itu juga benar. Makanya kita ini 2 kali dibuat laporan oleh malaikat. Yang pertama di waktu subuh barusan. Ini kita sudah malaikat baru samping ini. Sekarang kita sudah catatan baru. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqib atid. Apapun yang keluar dari mulut kita, ini terekam semua 2 malaikat. Diterekam kiri kanan, direkam semuanya. Ya, jadi nanti ini malaikat baru. Nanti ketika asar, rekaman itu semua dinaikkan kepada Allah. Turun malaikat baru lagi dengan catatan kosong, rekaman kosong. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Dari 5 sumpah tadi, Allah ingin mengatakan apa? Yauma tarjufur rajifah, hari kiamat itu ada, hari kebangkitan itu ada, kamu enggak perlu ragu kata Allah. Yauma tarjufur rajifah. Jadi rajif itu artinya apa? Bergetar, Pak. Ya, membuat orang lain bergetar. Itu rajif namanya. Rajifah, tiupan sangkakala yang pertama. Itu begitu juga. Terjemahannya coba dibaca. Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari yang ketika tiupan pertama menunjuk sangkakala. Iya. Ini agak keliru sedikit, bukan dibangkitkan ini, Pak. Dibangkitkan itu pada tiupan yang kedua. Tiupan yang pertama ini itu dihancurkan. Tiupan yang kedua dibangkitkan. Ya, jadi mungkin penerjemah kelirunya begini. Isi sumpah Allah ingin mengatakan begini, nanti ada tiupan sangkakala yang pertama, ada tiupan sangkakala yang kedua, kamu akan bangkit dari kuburmu. Ya. Ini isi sumpahnya sebenarnya bangkit dari kubur. Kalian akan ketemu dengan saya kata Allah Subhanahu wa taala. Kalian itu akan aku berikan pembalasan terhadap amal-amal ibadah yang sudah kalian lakukan. Kalian akan aku berikan ganjaran terhadap dosa-dosa yang sudah kalian lakukan. Artinya tidak perlu ragu kita. Ya, tidak perlu ragu. Ini rajifah. Apa beda rajifah sama radifah? Rajifah tiupan sangkakala yang pertama, radifah tiupan sangkakala yang kedua. Tatba'uha radifah. Maka radifah kalau kita lihat di dalam hadis. Jadi nanti ada hadis Ibnu Abbas, saya di belakang Rasulullah menggunakan kalimat radifah. Radifah Rasulullah. Arti radifah apa? Ketika Rasulullah berjalan dia selalu ikut. Setiap ada tiupan sangkakala yang pertama, ada tiupan sangkakala yang kedua. Ini namanya radifah. Rajifah sangkakala yang pertama. Tatba'uha radifah, akan diikuti dengan tiupan sangkakala yang kedua, dan kalian akan dibangkitkan nanti di padang mahsyar kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya enggak perlu ragu. Sampai-sampai Allah sudah 5 kali bersumpah dengan makhluknya, itu malaikat.
Dan Allah bersumpah dengan roh manusia, roh orang-orang beriman yang dengan sangat cepat sekali ingin ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya hari kebangkitan itu benar-benar terjadi. Tiupan sangkakala itu benar-benar terjadi, dan tiupan sangkakala yang kedua juga benar-benar terjadi. Jadi bukan cerita-cerita ini tidak. Ya, jadi ada yang kita cukupkan sampai sini saja. Ini berapa 5 ayat saja ya. Nanti insyaallah kita lanjutkan qulubu yauma idzin wajifah. Ya, ini cerita tentang di padang mahsyar. Ada pertanyaan? Dipersilakan. Ya. Sore ini kembali di malam subuh. Ya. Iya. Menanya begini Pak. Dalam kasus satu maut, kami ini itu ada 2 fase Pak. Ada yang normal, tidak kalam masih berfungsi. Ada yang kedua apakah kalam? Itu ada dokter sendiri. Artinya dia punya mulut gerak, tidak bisa berbicara lagi. Iya. Masih ada porsi gerak. Iya. Nah, kan kata-kata tadi adalah kita bisa mengucapkan kalimat kata jannah. Iya. Nah, pada fase kedua, si calon jenazahnya atau saudara akan meninggalkan ini, lalu mengangguk. Nah, posisi itu apakah cukup sekali aja? Dan yang kedua, apakah sambil mati memang benar-benar mati aja? Orang keluarga sebaiknya tetap itu Pak. Iya. Oh iya. Apakah ketika seorang melakukan la ilaha illallah, dia tidak bisa mengucapkan lagi Pak? Dia cuma angguk-angguk saja. Apakah termasuk juga kelompok pertama yang mengucapkan la ilaha illallah? Ini sama seperti begini. Makanya Imam Asy-Syafi'i karena sangat hati-hati sekali, Imam Asy-Syafi'i ketika membahas masalah niat itu harus dilafadzkan kata beliau. Untuk apa? Litusa'id al-qalb, supaya membantu hati. Hati tidak perlu ragu Pak. Kata Imam Hanafi, Imam Maliki, apa kata beliau? Niat itu lebih cepat daripada perkataan. Ya. Jadi seorang itu dia niat mengaku pada Allah, dia niat untuk salat itu di dalam hati secepat perkataan. Kalau perkataan usalli salatal maghribi 3 raka'atin kan panjang sekali ya. Tapi Imam Asy-Syafi'i itu menganjurkan, ini Imam Syafi'i, untuk melafazkan usalli ya. Untuk apa? Untuk membantu hati saja. Jadi makanya kita kadang-kadang begini, Allah nak yakin lagi Pak, nak yakin lagi. Maka Imam Syafi'i dengan sangat hati-hati, maka lafazkanlah usalli. Tapi Imam Hanafi tidak perlu. Ketika berdiri ini salat apa ini? Salat maghrib. Salat maghrib menghadap ke mana? Menghadap ke kiblat. Kita niat karena Allah. Berapa rakaat salat maghrib? Allah Akbar. Niat saja dalam hati. Ya. Kita seperti ini. Kita niat mau berangkat dari sesuatu, mau pergi ke tempat lain, pastikan niat. Saya mau ini. Saya mau ini. Makanya innamal a'malu binniyat. Hasil sesuatu itu tergantung niat kita. Kalau niat kita jelek, maka hasilnya juga jelek. Niat kita baik, maka hasilnya juga baik. Ya. Makanya orang ini kita tidak bisa menyalahkan mah nagekun ganyana. Padahal enggak bisa ngomong lagi dia, Pak. Enggak bisa ngomong lagi. Dia sudah diam saja. Kadang-kadang iimatai di pikir roh, Pak. Iimatai di pikir roh ya. Ini sekarang kita bertanya kenapa keluar air mata itu, Pak? Ada dalam sebuah riwayat itu dikatakan seorang itu dia nampak semua apa yang dilakukan masa lalu dia. Maka dia seperti berada di alam lain. Maka seorang itu kadang-kadang air mata dia keluar sendiri. Kita ngomong sama dia, ya, bacanya ya, dia enggak open lagi dia, Pak. Diam saja, angguk-angguk saja. Jadi ketika itu dia sedang melihat amal ibadah saya begini, kejahatan saya begini, semua nampak sama dia ini. Maka dia mengangguk saja, angguk-angguk saja. Angguk saja apa? Artinya hatinya sudah berikrar, hatinya sudah yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tidak bisa mengklaim, wah dengkunya hani depi kata-kata la ilaha illallah kau, gimana caranya? Tidak, Pak. Jadi tidak bisa mengklaim begitu. Jadi bisa saja dia sudah yakin sama hatinya. Ya. Kalau sudah diangguknya kebereh, Pak ya. La ilaha illallah ucap Abu Pak. Dia sudah ngangguknya kabereh Pak, sudah beres Pak. Walaupun dia tidak bisa mengucap lagi Pak. Ya, tidak bisa mengucap lagi. Tapi kalau sudah dia angguk, maka waktu itu kita kenapa disuruh baca Al-Qur'an di samping Pak? Ya, kenapa baca Al-Qur'an? Atau paling enggak kalimat thayyibah saja Pak. La ilaha illallah atau apa saja. Supaya dia itu waktu itu husnuzan kepada Allah. Kenapa husnuzan kepada Allah? Ini ada di dalam kitab Baru saya baca juga kitab itu.
Jadi ketika seorang meninggal itu, dia kadang-kadang macam-macam suuzan ya Pak. Suuzan kepada Allah, Allah tidak sayang lagi kepada saya, Allah tidak ini lagi kepada saya, macam-macam nih Pak teringat ya. Tapi dengan membaca Al-Quran itu, apalagi dia tahu artinya, dia akan teringat Allah baik supaya kepada saya. Husnuzan terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia itu supaya apa? Membentuk situasi-situasi dia itu dalam keadaan meninggal dalam keadaan baik-baik. Artinya teringat kepada Allah, teringat kepada ini bacaan ini, teringat kepada yang baik-baik, bukan teringat macam-macam, tidak. Maka ketika seorang mau meninggal dunia, yang beda mendawa-mendawa ini Pak, masalah harta Pak. Jangan mendawa masalah harta. Jadi artinya apa? Jangan sampai masuk ke telinga orang yang mau meninggal itu tentang harta, saya begini, harta ini begini. Anak yang mendawa anak Pak. Ketika ayah mau meninggal, yang mendawa. Nya harta gelur Pak, dia gelur Pak. Orang tua makin sengsara Pak, kapal lu anak gelur. Kai berdoa gelur muahnya Pak. Kai berdoa gelur berupa harta mendoa. Jadi dia sudah ribut dengan harta anak itu. Enggak apa namanya? Dia enggak ini sama saya lagi. Hanya perlu mengelur Pak. Dia tidak memperhatikan saya lagi, tapi yang diperhatikan adalah harta yang akan saya tinggalkan. Jadi makanya dalam riwayat itu dikatakan bacalah ayat Al-Quran supaya apa? Dia mendengar yang baik-baik. Jadi tidak husnuzan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua memang masih lancar mulutnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Makanya disuruh talqin ya. Kita harus ini kan apa namanya, kita petak teh ya Pak. Jadi kita bina terus kita bimbing dia. Abu ucap Abu ya la ilaha terus itu. Kalau sudah habis sudah diam saja kita. Tapi kalau dia ngomong-ngomong lain lagi, kita ulangi lagi. Jangan sampai dia ngomong yang lain-lain setelah itu dia meninggal dunia. Artinya apa? Ucapan dia terakhir itu adalah la ilaha illallah. Ya, demikian. Oke. Ada yang lain? Iya. Waalaikumsalam. Iya. Selalu apa Bu? Takbir. Oh ya. Oh ya. Iya. Coba ulangi yang terakhir Bu. Ini akhir bulan Ramadan ya. Iya ya. Oh iya. 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 Waalaikumsalam. Di dalam kitab fikih Islami Wahdilatuh ada beberapa ayat. Kalau kita baca itu dalam salat, kita boleh menambahnya. Bagaimana kita tambah? Ibrahim wa Musa alaihi wassalam, itu boleh ya. Tapi kalau lain selain itu, maka kita sudah mencampur adukan Al-Quran dengan yang lainnya. Kalau kita baca misalnya selain dua ayat itu dalam salat, dibaca wa ikra bismi rabbikal ladzi khalaq sadaqta, kita bilang benar yang kamu, itu berarti kita bukan kita baca Al-Quran lagi, tapi sudah kita campur bawakan dengan yang lain. Tapi kalau yang tadi itu mungkin seperti apa yang tadi, kita kan takbir, orang takbir itu kan biasa. Setelah habis ini Allahu Akbar ya, takbir Allahu Akbar ya, tidak ada masalah. Tapi jangan sebagai bahan apa namanya, main-main olok-olok begitu. Kemudian apa fungsi surah Ad-Duha, Wadduha ya, Wadduha. Sebenarnya begini. Dari sekian banyak ayat Al-Quran itu, sebenarnya intinya di surah Al-Fatihah sebenarnya. Cuma nanti yang lain-lain itu ada di beberapa fadilah. Sebenarnya semua ada fadilah itu, semua ada fadilah. Yang seperti Wadduha, itu karena sumpahnya demi waktu duha. Kenapa fadilahnya itu? Karena kejadian-kejadian aneh-aneh itu dalam Al-Quran itu rata-rata terjadi waktu duha. Makanya Allah bersumpah demi waktu duha. Maka jagalah dirimu di waktu duha. Bagaimana menjaganya? Kita bisa juga salat duha bisa juga. Di mana kita salat duha? Salat duha di tempat kita kerja. Di mana kerja? Di apa namanya? Di sawah, di samping pematang kita salat duha. Di mana kita kerja? Di kantor, di dalam kantor kita salat duha. Di mana kita kerja? Jual buah-buahan, ambil sajadah satu,
Samping itu salat duha terus samping itu. Maka salat duha itu di mana kita kerja. Kenapa? Karena kejadian aneh itu banyak terjadi di waktu duha. Tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular di waktu duha. Kejadian 10 Muharram, Asyura, ketika Bani Israel itu Fir'aun itu ditenggelamkan di waktu duha juga. Kemudian Bani Israel diselamatkan oleh Allah di waktu duha. Lautan terbelah menjadi dua itu di waktu duha. Ya, jadi banyak kejadian-kejadian yang terjadi di waktu duha. Kaum Madian itu dihancurkan oleh Allah di waktu duha. Kejadian tsunami kita juga di waktu duha. Jam 8.30 ya. Jadi makanya Allah dalam Al-Quran sudah memberikan warning, hati-hati kamu di waktu duha. Awa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Apakah aman kalian kalau saya datangkan azab saya itu di waktu duha, kalian sedang lalai buat ini buat itu. Maka kenapa disuruh salat duha? Supaya kita tidak lalai, Bu, teringat. Makanya ketika seorang pergi kantor, kenapa di kantor harus salat duha? Ketika seorang mau jualan, kenapa tidak di rumah saja salat duha? Karena ini memberikan efek psikologis. Bagaimana efek psikologis? Ketika seorang sampai ke kantor, dia salat duha di kantor, maka ketika itu dia sudah terproteksi dia. Terproteksi apa? Ketika mau buat kecurangan di kantor, barusan saya salat tadi. Ya, barusan salat tadi. Orang yang kecurangan mengurangi timbangan, dia teringat, barusan saya salat duha tadi. Ngapain saya buat kecurangan-kecurangan ini? Itu efek psikologisnya. Ini artinya apa? Kelebihan-kelebihan surah Wadduha. Kita kalau ingin melihat itu, kelebihan ini, kelebihan itu biasanya yang mengkaji itu adalah Imam Al-Baydawi. Tetapi banyak hadis-hadisnya yang dhaif ya, hadis dhaif. Tapi hadis dhaif itu tidak ada masalah. Kita bisa untuk targhib ya. Targhib ibadah itu untuk motivasi dalam beribadah tidak masalah. Cuma nanti jangan kelewatan ya, jangan kelewatan. Ada seperti ini contohnya. Ini saya tidak tahu hadis ini dhaif atau hadis munkar. Kemungkinan hadis dhaif ini. Barang siapa yang salat Jumat ya. Dan salat Jumat itu pas pada bulan Sya'ban, ini yang saya dengar tuh. Maka dia sama seperti sudah naik haji berapa? 100 kali. Ya. Waktu itu penceramah mengatakan apa? Maka kita nak perlu naik haji lagi. Anak pelele haji. Kita melebihi haji-haji orang itu. 100 kali sudah kita naik haji. Orang itu baru sekali. Ya. Jadi makanya setelah kita sampai Jumat ini pas nisfu Sya'ban hari Jumat, kata beliau, saya belum menyeleksi lagi hadis itu apakah termasuk hadis dhaif atau di bawah hadis itu. Enggak jelas ya. Jadi jangan sampai kita begini, waduh, berarti kita cari kapan nisfu Sya'ban pas hari Jumat ya. Maka ketika pas hari Jumat sama seperti kita sudah melakukan 100 kali haji ya, Pak. Berarti anda perlu haji le ya. Ini kejadiannya sama seperti jamaah umrah yang di Luxmawe. Jamaah umrah Luxmawe. Jadi waktu itu pergi dengan teman saya ke umrah. Sampai ke sana beliau salat di Masjidil Haram. Kemudian salat di Masjid Nabawi dan lain sebagainya. Kan berapa luar biasa pahalanya. Kalau kita kan 27 derajat, itu sampai sekian ribu derajat ya, Pak. Nah, di masjid itu. Ketika itu dia salat, tekun sekali dia salat. Ini teman saya cerita. Ketika balik ke Luxmawe, tidak salat lagi dia. Zuhur enggak apa-apa enggak. Ditanya oleh teman saya, "Hai Pak, apakah anda temayang lagi? Kenapa tidak salat?" "Cukup pahala saya yang di sana sudah banyak sekali. Pahala saya sudah banyak sekali di sana. Anda menghomeli." Ya, Pak. Jadi artinya kalau saya enggak salat ya tidak ada masalah, ya, Pak. Ini sama seperti orang sudah dapat malam Lailatul Qadar. Saya sudah dapat Lailatul Qadar 83 tahun. Berarti kalau saya umur 63 tahun tidak ada masalah kalau buat maksiat, ya, Pak. Kenapa? Sudah tertutup dengan 83 tahun. Ya pegah, ya, Pak. Jadi jangan sampai keliru seperti itu. Jadi artinya memang kalau kita ingin lihat fadilah-fadilah itu memang ada dalam tafsir Baydawi. Satu lagi ada dalam tafsir Asy-Sya'rawi, tapi beliau kurang ini. Dalam Baydawi selalu tafsir Baydawi, setiap habis ayat pembahasan beliau selalu mengatakan barang siapa yang membaca ayat ini maka begini-begini. Makanya sekarang tafsir Al-Baydawi itu sudah ditahqiq. Ditahqiq itu artinya sudah sudah ada tim editor ya. Nanti beliau mengatakan hadis ini dhaif, hadis ini munkar, hadis ini tidak, tapi tetap dibaca hadis itu. Ya. Demikian. Kemudian satu lagi tadi. Oh ya, Jumat terakhir. Ini seperti hadis begini, bukan? Bulan suci Ramadan itu 10 hari pertama rahmat, yang kedua katanya maghfirah, yang ketiga itu minan nar. Hadis ini setelah diselidiki di dalam kitab Ilalul Hadis, ini hadis ini tidak benar. Ya, hadis ini tidak benar. Ada yang mengatakan hadis ini bukan dhaif lagi, padahal sudah sampai tingkatan munkar hadis ini.
Karena Rasulullah tidak pernah ngomong begini. Rahmat Allah itu di kapan saja ada rahmat Allah. Dalam bulan Ramadan semua rahmat Allah. Dalam bulan Ramadan semua itu minan nar. Dalam bulan Ramadan semua maghfirah, ampunan Allah. Nanti orang salah memahami hadis itu. Wah, ini masih bulan rahmat ini, belum maghfirah, belum ampunan lagi. Enggak diampuni dosa kita, gitu. Setelah masuk yang kedua, ini baru bulan ampunan. Masuk bulan ketiga baru itqu minan nar, dibebaskan dari neraka. Nanti sebagian orang yang salah paham, ketika saudaranya mau meninggal dunia pada awal Ramadan, jangan meninggal dulu kamu, belum pembebasan neraka, nanti meninggal terakhir nantinya, Pak. Uru-uru meninggal ke payah aja, Pak. Kipanjaranya, ya kakak aja nanti, Pak. Jadi artinya ini pembagian ini itu bermasalah, itu hadis itu bermasalah. Kemudian hadis yang mengatakan juga begini, sumu tasihu, puasalah kamu itu akan sehat ya. Itu hadis ini bermasalah juga. Sekarang sudah ada hadisnya, bisa dibuka di internet, tapi saya tidak tahu terjemahannya ada atau tidak ada. Yang jelas judulnya kumpulan hadis-hadis palsu dan mungkar tentang bulan suci Ramadan. Ya, itu ada semua. Lengkap dengan dalil-dalilnya. Kenapa hadis ini palsu? Dia disebutkan satu-satu. Dia pembohong. Si fulan ini begini-begini. Sebulan tidak pernah. Salah satunya adalah Khaisam. Khaisam itu pembohong dia. Dia tidak pernah ketemu dengan Rasulullah, dia tidak pernah, tapi dia sudah ngomong seperti itu. Bagaimana kita bisa memegang hadisnya? Ya. Jadi artinya kalau kita jangan begini nanti, aduh saya tunggu amalan apa. Sebenarnya semua amalan bagus kita lakukan di bulan Ramadan. Tidak mesti ini minggu-minggu terakhir kita harus begini, tidak. Rasulullah mengharapkan begini. Mau berakhirnya bulan suci Ramadan, artinya kita jangan sampai kita lengah begini, alah, udah capek, nggak usah buat lagi ya. Jadi artinya buat terus, karena sebentar lagi mau meninggalkan bulan Ramadan. Sama seperti kita begini, kita kan sama anak kita itu jauh dia merantau jauh. Ketika pulang sebentar, 1 minggu dia pulang ke rumah, kita kan melayani dia. Terakhir dia mau pulang ke rumah, anak saya 2 hari lagi, kita layani terus, nak kita main-main ke sana, nak ya, main ke sana ya, kita bawa anak ke sana. Kenapa? Karena sebentar lagi kita mau berpisah dengan dia. Ya, ini yang dikatakan Rasulullah. Ketika mau berakhir Ramadan, apa yang bisa kamu lakukan terus. Mau baca Quran terus, buat terus, bersedekah terus. Karena di luar bulan Ramadan tidak akan ketemu lagi. Kita tidak akan mungkin di luar Ramadan tidak ada lagi nanti buka puasa rame-rame, itu sudah jarang. Mungkin sebulan sekali. Tidak ada lagi orang seperti tarawih rame-rame, tidak ada lagi. Mana akan kita jumpai lagi? Tidak ada lagi buka puasa rame-rame, tidak ada lagi. Tidak ada lagi orang baca Quran rame-rame, sudah jarang. Hanali. Bahkan di luar Ramadan kalau kita baca Quran aneh kata orang lain. Tapi kalau dalam Ramadan hana aneh. Menjadi motivasi orang lain baca Quran, semua baca Quran. Di luar Ramadan saya yakin tidak ada lagi. Tidak ada lagi orang habis salat duduk di tiang baca Quran, tidak ada lagi. Maka manfaatkanlah bulan suci Ramadan itu untuk beribadah. Ya, demikian. Jadi amalan apa saja sebenarnya bisa. Tidak mesti harus buat bina, mesti. Apa saja bisa. Tapi dengan 2 syarat. Ini kalau kata Fudail bin Ayat 2 syarat. Kalau amal ibadah kita mau dikatakan amal saleh, apapun ibadah itu. Yang pertama ikhlas karena Allah. Jadi arti ikhlas karena Allah apa? Tidak ada anggal apa-apa. Kita menghafal Quran, membaca Quran, menelaah Al-Quran bukan gara-gara orang lain, tidak. Tapi gara-gara kita ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua as-shawab. Shawab itu benar. Yang kita lakukan itu benar. Kita baca Al-Quran benar kita baca. Kita salat kita benar dan ada ilmunya lagi. Ya. Sekarang kalau masalah salat ada kitab setebal segini. Panduan salat lengkap. Beli itu saja kalau enggak. Ya. Kita bisa belajar di situ bagaimana salat yang benar itu bagaimana. Jangan sia-sia kita salat tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disabdakan Rasulullah. Ada nanti umatku kata Rasulullah SAW. Akan datang umatku nanti setelah aku kata Rasulullah. Mereka beribadah, mereka salat 60 tahun lamanya. Sudah rambutnya sudah memutih, jenggotnya sudah memutih, tapi tidak satu rakaat pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rugi dia salat. Rugi dia puasa. Kalau dia masih ngomongin orang lain. Rugi dia puasa kalau dalam hatinya masih dengki sama orang lain. Maka kuncinya sebenarnya di dengki ini, di hati ini. Kalau hati masih tidak beres, berarti ibadah lain juga tidak beresnya. Ya. Jadi saya rasa demikian saja. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Besok masih ada, masih ya, hari Ahad. Ya, ya. Insyaallah besok ada. Nanti kita kasih tahu lagi apakah Ahad masih ada atau tidak. Ya. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.